ujung-ujungnya kelihatan bagaimana saya untuk menjelaskan. Itulah poin-poin yang akan saya jabarkan secara rangkuman. Mohon maaf Bapak Ibu yang terlambat saya approve. Tadi saya terlalu bersemangat untuk menyampaikannya, jadi tidak terlalu melihat grup chatnya. Jadi sekarang intinya ya kalau seandainya Bapak Ibu paham yang satu lembar yang saya coret ini, berarti alhamdulillah saya mampu untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Yang pertama di sana Bapak Ibu melihatkan pengujian peraturan perundang-undangan. Ada MK, ada MA. Nah, itulah yang terbagi dua. Hanya dua lembaga ini sajalah yang berhak melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya itu kan ada saya buat di bawahnya itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada beberapa aturan 1 sampai 7. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Itu kan pasal 12 pasal 7 pasal 7-nya Undang-Undang 12 tahun 2011. Yang di bawah Undang-Undang Dasar sampai dengan undang-undang itu diuji ke MK. Itu yang diuji ke MK. Nah, lalu yang mana yang diuji ke MA? Yang di bawah undang-undang itu sendiri. Ada itu peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan daerah kabupaten. Cuman itu dua itu saja intinya. Bapak Ibu harus tahu dulu, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa yang undang-undang, apa yang peraturan perundang-undangan. Kalau undang-undang itu hanya satu saja, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kalau peraturan perundang-undangan itu banyak, dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, Perda. Jadi dudukkan dulu, kalau undang-undang hanya satu, peraturan perundang-undangan itu ada 7 atau banyak lah. Jadi yang diuji ke MK itu yang di bawah Undang-Undang Dasar itu cuma TAP MPR, Undang-Undang, dan Perpu. Itu kalau seandainya merasa hak konstitusional Ibu dirugikan di Undang-Undang Lingkungan Hidup, misalnya levelnya undang-undang, maka diujinya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti kalau seandainya kan ada aturan turunannya, aturan misalnya tentang peraturan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh lembaga atau Menteri Lingkungan Hidup, dirugikanlah hak konstitusional Ibu atau Bapak, maka pengajuannya itu ke MA. Itulah perbedaan poin penting dari MK dan MA. Cuman hal yang sesimpel itu yang ingin saya sampaikan. Dari 2 dan 3 itu kita ke MK. Di bawah undang-undang kita mengujinya ke MA. Cukup sampai di sana. Dan bedakanlah antara undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Yang undang-undang sendiri itu ke MK itu. Kalau Perda itu masuk peraturan perundang-undangan, undang-undang juga bagian dari peraturan perundang-undangan. Dua rumah saja. Undang-undang ke MK, yang di bawah undang-undang perginya ke MA. Nah, penjelasan selanjutnya itu kita melihat, saya menyampaikannya 5W1H itu saya jabarkan dalam pengujian peraturan perundang-undangan ini. Yang pertama, apa yang diuji? Yang diuji itulah peraturan perundang-undangan. Yang salah satu di dalamnya ada undang-undang. Yang undang-undang inilah yang diuji ke MK. Yang selebihnya itu yang Perda, Perkap itu yang diuji ke MA. Bapak Ibu telah tahu bagiannya kan? Nah, kalau yang undang-undang berarti diujinya ke MK. Kalau yang di bawah undang-undang berarti diujinya ke MA. Hanya itu. Siapa yang menguji? Yang menguji itu berdasarkan legal standing. Legal standing itu orang yang dirugikan, orang yang berkepentingan. Undang-undang lingkungan hidup dengan undang-undang korupsi, undang lingkungan hidup maupun undang-undang ketenagakerjaan itu kan mencakup person yang berbeda. Ada nanti kalau dalam undang-undang lingkungan hidup yang bisa menggugat itu misalnya LSM. Kalau yang tenaga kerja, serikat pekerja, berdasarkan undang-undang apalah yang akan diuji. Makanya siapa yang menguji, orang yang dirugikan ke majelis. Majelisnya kemana? MA atau MK? Kalau undang-undang berarti majelisnya MK. Kalau selain undang-undang yang di bawah undang-undang berarti majelisnya ke MA.
Di mana diujinya? Di MK dan di MA. Sesuai dengan bagian yang telah ada. Kapan diuji? Yang kalau undang-undang boleh saja. Kapan Bapak Ibu merasakan hak konstitusionalnya dirugikan, silahkan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kalau seandainya yang di bawah undang-undang yang diuji ke MA, itu kan bersifat 180 hari setelah dia itu disampaikan atau disahkan. Itulah yang harus diperhatikan. Dan Bapak Ibu harus mengetahui ada yang namanya mengatur, ada yang bersifat regeling, yang ada yang namanya vonis, ada yang namanya base checking. Kalau base checking yang diuji ke PT UN itu yang bersifatnya personal, yang cara membedakannya cuma simpel. Kalau misalnya terkait peraturan Menteri PU, Permen PU, yang dirugikan yang dibuat oleh itu merugikan masyarakat. Tetapi kalau yang base checking yang bersifat individual, misalnya IMB itu diujinya ke PT UN. Itulah yang membedakannya. Base checking itu bersifat final kepada individual, tidak terus-menerus. Yang diuji KMA itu yang bersifat regeling, yang mengatur untuk keseluruhan. Nah, itulah yang mana yang regeling, mana yang base checking. Mengapa diuji peraturan perundang-undangan tersebut? Karena dianggap merugikan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yang kedua dianggap merugikan warga negara atau subjek hukum lainnya. Dan bagaimana proses pengujiannya? Itulah yang kita namakan hukum acara. Dan tadi di MK adalah peraturan-peraturan MK itu dijelaskan secara eksplisit. Itulah nanti kita berpedoman secara keseluruhan tentang pengujian peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kalau seandainya dalam satu lembar ini Bapak Ibu telah mampu untuk menjelaskan mana bedanya, insya Allah nanti akan learning by doing. Bapak Ibu akan gampang untuk melaksanakan atau pengaplikasian dari mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait pengujian peraturan perundang-undangan. Saya harapkan untuk selanjutnya kita perkenalan singkat sekaligus tidak terlalu lama lah kita untuk menyampaikan nama apa yang perlu disampaikan dan apa pemahaman Bapak Ibu terkait kertas yang satu lembar ini saja. Kalau seandainya saya rasa udah paham satu lembar ini saja, web berikutnya saya anggap itu sebagai formalitas saja. Karena saya lihat sesi ke-7 ke-8 itu bagaimana beracara di MA, bagaimana beracara di MK. Saya yakin Bapak Ibu bisa untuk menerapkannya. Demikian saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu, lebih singkat saja kita mulai dari Bapak Ahmad Sofwan Imanuddin.